Hai wahai tabertai, tabergogo. Oh iya, Penelitian kami kedua dalam kegiatan program riset nasional ini mengambil daerah pengamatan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah 3T, terdepan, terluar, terjauh atau tertinggal. Nah, dalam konteks penelitian kami yang berjudul Representasi Identitas dan Demokrasi dalam Tradisi Lisan, kami menemukan di Nias Selatan satu model demokrasi lokal atau musyawarah lokal yang masih hidup di tengah masyarakat Nias Selatan, tepatnya di Desa Hilinawalo Fau, yang dikenal dengan Orahua atau Orahua. Oh ya, mekanya fa aumo. Lau mama liye mekanya fa aumo botong. Kuma me aluma di moi. Luma baluma di so. Dia pijak ini, forum musyawarah desa itu sudah tahu bahwa itu ukurannya itu kalau emas 3 paun. 3 paun. Lalu kalau ini dia pijak, ya ini ukurannya 6 paun. Lalu kalau ini yang dia pijak, ya ini ukurannya 9 paun. Ini kalau ini dia pijak, ini ukurannya 12 paun hukumannya. Ya. Kalau ini dia pijak, ini 24 tahun. Oh, langsung ya dari 12 ke 24. Itu makanya udah diatur ini. Kepala suku itu nggak banyak bicara itu. Kalau ada forum yang bersalah, apa kesalahannya dia pijak aja itu. Terus para pendukungnya itulah hukumannya. Itu yang diatur. Karena dulu di rumah ini ada kotak tempat penjara. Di rumah itu di atas. Udah dibikinnya waktu dulu. Ya. Lalu, kalau dia datang dari rumah adat, ya, orang bersalah, kalau dia duduk di batu yang kasar itu, Yang karang seperti itu, yang iya, hitam. yang berlubang-lubang Ya. itu yang bersalah itu gak digantung. Itu dulu ini. Ini namanya disebut apa, Pak? Ini as jalan.
Irinewal dalam bahasa Indonesia. Ini di Nias ini nggak ada ini selain dari sini. Nah, kedua, coba aja ya pembentukan pekarangan rumah adat ini seperti ya forum DPR, ya kan? Forum DPR semuanya disusun itu batu. Dulu batu ini ya itu sih waktu dulu ya merasa ya kelaparan karena perintah dari keturunan bangsa. Nah itu dulu. Jadi inilah akibatnya karena Pak Aisa sudah dibunuh Soli, jadi hampir-hampir mau tumbang itu rumah. Lalu tempo hari kami usulkan di dalam forum musyawarah desa untuk dana desa ini dari Jokowi, kami arahkan di situ 2 tahun anggaran. Ya, lalu kami arahkan itulah kami ganti semua yang busuk dari bawah, sebagian tiangnya dan itu sikelinya, papannya. Jadi sekarang bagian atas itu masih gantung. Tentu ambruklah dia, ya kan? Jadi itulah kekuatan kami 2 tahun anggaran kami arahkan di situ dana fisik dan belum bisa terselesaikan. Yang mendirikan rumah ini namanya Drewivo. Anak dia laki-laki. Anak laki-laki hanya satu anaknya. Hanya satu. Anaknya yang pertama Drewivo. Kalau bahasa Indonesianya obat racun. Iya. Obat racun karena Mama Drewivo ini yang diracuni. Penakar racun namanya. Makanya dia berikan nama anaknya itu Drewivo, laki-laki karena tepat dia lahir mati mamanya diracun. Ya, jadi hiduplah si Drewivo laki-laki dia. Ya, sesudah besar dia tidak. Sesudah umur 5 tahun dia 10 tahun karena udah mati mamanya, ya mati juga bapaknya. Artinya perjalanan hidupnya menopang dulu dia sama pamannya. Iyalah, Di Botowosi. Iyalah. Artinya setelah 10 tahun setelah mama dan bapaknya meninggal. Iya, mati mamanya duluan baru mati bapaknya. Lalu dia menompang di desa pamannya. Botowosi. Ya, jadi desa ini jadi seperti hutan waktu ditinggali. Sudah ada batunya di sini, batu faulu tadi. Waktu kosong masyarakat di sini, makanya diserang oleh desa lain dari Lismetan. Mereka membakar itu batu faulu karena mereka iri. Kenapa mereka itu mampu mendirikan batu itu hanya begitu, hanya sedikit masyarakat. Wilayah saat itu kan ingin menguasai semua dan di bawah naungannya. Iya, dulu. Itu kan strategi. Jadi tentunya pada masa Drewivo itu kan dengan kembali dia di sini ada asumsi akan menjadi desa yang baru dan desa akan berkembang. Karena di masa leluhurnya dulu yang Tanjung Dulu ini desa besar, jadi namanya Iya. mengekspansi apa desa-desa lain. Ya kayak Belanda datang ke Indonesia saja ya. Iya, seperti menguasai. Belanda, Jepang, Iya. Indonesia mau menguasai wilayah. Jadi dengan petualangan sekarang bareng dengan pamannya Botowosi, ya artinya udah merit dia di sana, dibesarkan sama pamannya. Ya. Mau tidak mau kan itu kan kekuatan baru. Iya. Kekuatan baru secara politiknya. Lalu. Baru, maka Hili Smetana yang saat itu sudah berkembang, yang artinya secara level udah berada di atas, melirik Hili Nabalofau ini. Nah, kepintaran daripada Drewivo saat itu dengan melihat keadaan itu, dan saat itu juga bisa kita katakan kekuatannya itu belum mampu bisa mengalahkan Hili Smetana. Karena banyak Jumlah masanya banyak, Penduduknya. jumlah penduduknya itu banyak, luar biasa. dan kekuatan di samping yang backup itu banyak. Sehingga dia buatlah strategi ini tadi dengan menikah. Diplomasi ya. Secara diplomasi. Iya. Itu tadi Untuk meredamkan hubungan perang.
pada saat sekarang terjadi konflik itu, nah penyelesaiannya seperti apa, Pak? Kalau masih hidup mereka, saksi Orang untuk tua orang tua tidak kesulitannya adalah ketika tidak ada lagi saksi itu. Ya. Nah, kan yang masih melihat dulu memang iya. Nah, ada misalnya dulu misalnya ada Iranolase. Ya, Iranolase itu nama wilayah yang diduduki oleh oleh keturunan Lase. Iranolalu itu di mana desa saya sekarang. Itu wilayah di mana keturunan Lalu itu bermukim. Nah, kalau ada desa lain saja mengatakan itu atau dari keturunan mengatakan itu kan tidak akan kan keturunan itu. Dari namanya saja sudah tahu kan, udah tahu itu salah satu. Nah, tinggal itu salah satu penanda identitas itu. ya iya wilayah juga wilayah itu. Ya, teritori. Nah, tetapi pertama garis kalau garis ini pilar itu yang sulitnya karena itu bisa bergeser-geser kan. Kita belum dapat penyelesaiannya. Penyelesaiannya Ya. itu bagaimana kalau terjadi Nah, sekarang? kalau dia di dalam konteks desa sama desa bisa bunuh-bunuhan ya. Itu terjadi ya. Sampai hari ini, Pak. Ya, sampai hari ini. Iya. Ya, sampai hari ini. Jadi di sini di Nias Utara ini ada yang mereka sebut Fangotome itu Satwa. Fangotome Satwa itu adalah menjamu orang tua yang sudah dianggap tua itu menjelang sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal itu sebagai tanda penghormatan paling akhir. Mereka memakan baju dan sebagainya. Nah, pada saat itu kemudian dibagilah warisan itu. Nah, supaya tidak repot, hari-hari sebelumnya sudah dibuat pembagian. Tapi kemudian diumumkan. Nah, ini kan enaknya ya, diumumkan karena kan ada banyak undangan bahkan dari desa lain. Ini harta-harta, inilah hartaku. Jadi Tanah saksinya sini. banyak ya. Ada saksinya. Ini untuk ini supaya anak-anakku ini tidak berkelahi. Ini. Nah, Itu juga melalui sebuah ritual ya, Pak ya. sudah besoknya itu kemudian pada saat perjamuan itu pesta itu dia umumkan yang meneruskan itu nanti semua itu adalah anak saya yang biasanya yang sulung anak laki-laki. Nah, artinya walaupun itu sudah dikasih bisa juga kemudian dia kasih pesta lagi untuk peneguhan status sosialnya itu. Tapi pengumuman sudah bahwa dia berhak untuk itu, tapi dia harus melakukan pesta untuk peneguhan status sendiri. Jadi biasanya Tapi itu berhasil kan Pak ya di Biasanya. beberapa secara praktiknya itu berhasil ya. iya banyak Nah, Pak, juga. Pak, tadi itu fokus kepada anak laki-laki ketika pembagian harta itu. Anak perempuan dapat apa Pak? Akan dapat juga sama suaminya. Itu idealnya juga ya. Kan iya. Ya dapat suaminya. Jadi tidak harus nunggu di sini karena tetapi kemudian sebenarnya ada yang lebih banyak dikasih sama anak perempuan yang tersembunyi. Apa itu Mas? Yang tersembunyi begini. Apa seperti ini? Banyak yang terdapat begini. Selama hidup ini orang tua bekerja kuat. Lalu ada emas. Oh iya, tadi saya dengar Pak Anda. Iya, sudah Mas. Tapi ini ambil sama kamu tanah yang 10 km dari kota ini jalan kaki. Ngapain 50 hektar tanah itu 20 km jalan kaki, ngapain sama aku itu? Kasihkan aku emas itu udah jangan bisa kumpul. Nah, Dalam bentuk yang tersembunyi ya. sering sekali karena sudah garisannya memang secara umum dikatakan yang punya hak ahli waris itu adalah laki-laki. Anak itu adalah laki-laki. Kode etik umumnya adalah harta itu sama laki-laki. Tetapi tidak dilarang untuk di anak perempuan. Kalau kemudian orang tua memberikan sama anak perempuan, tidak dilarang. Tapi karena hukum adat juga sudah tidak bisa ikut campur lagi ya Pak ya dalam hal itu. Persoalannya begini, kan di hukum adat itu digariskan yang mendapat itu adalah anak laki-laki. Tetapi tidak dikatakan nanti kalau dikasih sama anak perempuan ada hukumannya. Kan ada konsekuensi hukum adat. Kalau dia langgar adalah dihukum. Tidak ada hukum. Karena hukum adat Artinya bisa. Hanya boleh gitu. Boleh. Kan kayak pada saat kalau ini maaf dikit secara
adat, bahkan sudah ada tidak ada pun menyusur nama tadi ya Pak ya. Tapi kan kemudian tetap ada yang kalau tidak ada persaksian yang banyak tadi orang tuanya tidak sempat, mereka bisa berkonflik dan terekstrim mau saling membunuh. Nah di situ kan ada hukum negara, pengadilan. Nah itu sinkronisasi antara hukum pengadilan dalam menyelesaikan kasus itu dengan keluarga yang lupa tidak mencari saksi-saksi itu gimana tuh Pak? Nah, apa hakim? Apakah hakim kan ini mendatangkan saksi-saksi? Kan persoalan di situ. Kadang hakim yang sudah harus menentukan, karena bukan yang pengetuk palu itu kan bukan kemudian yang hukum adat. Itu bisa terjadi sebelum masuk ke pengadilan kan? Yang sampai ke pengadilan adalah masalah-masalah yang tidak terselesaikan dengan adat. Kan begitu. Kalau sudah selesaikan tidak masuk ke pengadilan lagi. Nah, jadi yang masuk ke pengadilan itu artinya bagaimana hati nurani melihat pengetahuan si hakim juga soal ada setempat menjadi lalu mendatangkan saksi soal itu. Kan begitu. Kan setelah saksi jaksanya atau polisinya mendatangkan saksi kan itu yang mendatangkan saksi. Jadi kalau mereka datang ke saksi yang tidak bisa cerita tentang apa itu soal bahasa dan sebagainya kan itu. Itu yang menjadi penting. Jadi tidak terselesaikan sampai ke pengadilan karena akan tetap terjadi perebutan atas hak. Sebenarnya tujuan hasil akhir dari penelitian, tema utama penelitian kami tentang penguatan demokrasi Pak. Dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu diminta oleh Presiden untuk mencari untuk menguatkan demokrasi dari akar rumput dari bawah, dan kami ingin mencari nilai-nilai budaya masyarakat, bagaimana berhidup, nilai-nilai memecahkan masalah dalam membagi keadilan, kesejahteraan seperti itu yang tergambar dulu dalam nenek moyang kita gitu Pak. Jadi bagaimana, jadi kami ingin mengetahui bagaimana orang Nias dulunya, sejarah Nias, dan bagaimana kemudian sekarang. Ya, terima kasih. Oke. Jadi Bapak boleh memperkenalkan diri dulu Pak. nama saya Matius Manal, tokoh adat Desa Orahilifau. Jadi atas pertanyaan Ibu, ya sejak dulu nenek moyang sudah ada rasa kesatuan, sudah ada sifat kegotong royongan, dan bahkan sosialisasi dan rasa sosial di masyarakat, hidup bermasyarakat cukup tinggi Bu. Nah, boleh dikatakan bahwa orang zaman dulu tetap memperhatikan orang lain, tidak hanya diri sendiri. Walaupun sekarang sudah banyak mementingkan diri sendiri. Jadi zaman kakek, contoh kebiasaan mereka dulu adalah berburu. Ya. Jadi berburu itu harus disatukan dan melalui musyawarah desa. Dan ada pengetua adatnya di situ. Dan setiap ada pendapatan atau mereka mendapat buruan, hasil buruan, harus bagi bersama. Dan menurut jenjang kedudukan mereka di desa ini. Itu satu dulu, bahwa salah satu sifat kesatuan dan kerjasama sudah ada sejak dulu. Itu pertama. Kedua, sifat kegotong royongan, bahkan spontanitas, tidak pernah ada diminta. Contoh, ada duka, spontan itu tanpa dipanggil pasti datang itu. Itulah nilai-nilai yang cukup kami pelihara sampai saat ini. Dan memang khususnya Nias Selatan, beda di Nias Utara ya. Di Nias Utara jauh beda tradisi-tradisi dengan Nias Selatan ini. Bedanya bagaimana Pak?
Bedanya satu dulu adat istiadatnya, baik dalam pernikahan maupun dalam duka, di sana di Nias Utara itu jujurannya cukup tinggi, sedangkan di Nias Selatan tidak. Jujuran itu apa, Pak? Jujuran uang mahar, iya, mahar. Jadi cukup tinggi dan sekarang sudah mulai dikikis ya, mungkin sudah mulai disesuaikan dengan keadaan Nias Selatan, karena kebanyakan dulu bahwa orang nikah sampai cucu utangnya tidak terbayar itu hanya karena maharnya cukup mahal. Sedangkan Nias Selatan hampir sama dengan Tapanuli, orang Batak. Yang penting suka sama suka dan cucurannya, maharnya sederhana, sedaya mampu orang yang mau meminang anak kita. Itulah perbedaannya, dan juga dalam rasa sosialnya mungkin sama. Jadi ada sedikit perbedaannya. Tadi di sini setiap ada kejadian atau ada musibah, tanpa perintah itu rasa iba, rasa kasih, tanpa mengharap imbalan, mereka akan menolong. Itulah salah satu nilai yang tetap kami pelihara di Nias Selatan ini. Dan setiap masyarakat, kalau ada satu kegiatan-kegiatan di desa ini harus melalui musyawarah. Ada di sini bangsawan, kaum penghulu adat, dan ada juga pendamping mereka, kaum cendekiawan, ya, boleh dikatakan kaum raja dengan para menterinya lah. Nah, dan cuma raja di sini tidak ada raja. Tapi walaupun dulu, zaman dulu dikatakan bahwa di Baru Matalu itu adalah ada seorang raja, tapi menurut kami bukan raja, kaum ningrat, ya. Dan salah satu yang paling kami pelihara sampai saat ini adalah nilai kebersamaan, nilai sosialnya, gotong royongnya. Itu tetap kami pertahankan dan kami pesan kepada turun-temurun, ya, ahli-ahli waris sampai cucu. Di sana di dalam model demokrasi lokal itu adalah semacam musyawarah adat yang masih berjalan hingga saat ini, yang dipakai oleh masyarakat adat di Desa Hilinawalofau dan di Nias Selatan secara umum untuk memutuskan suatu perkara terhadap masalah-masalah yang terjadi di tengah mereka. Misalnya ketika kami berkunjung ke desa itu, mereka membuat satu simulasi mengenai pelaksanaan orahu yang dilaksanakan di depan rumah adat mereka, di halaman terbuka, di sebuah panggung batu yang yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat di tengah kompleks perkampungan adat itu. Nah, pada saat orahu itu yang paling berperan adalah para si ulu, yakni raja, dan si ila, para bangsawan. Raja sebagai pemegang tampuk kekuasaan pada masa lalu biasanya dibantu oleh para si ulu yang berjumlah ada yang 12, ada 24, dan ada yang 36. Nah, kemarin di simulasi orahu di Desa Hilinawale
FAO pada Februari 2021 yang lalu, para si ulu yang si Ila yang hadir itu adalah si Ila 12, dipimpin oleh seorang ketua si Ila dan seorang keturunan si ulu. Nah, mereka memutuskan perkara mengenai perbuatan seorang pendatang atau orang luar yang dianggap mengganggu anak gadis dari desa Hilinawalu FAO tersebut. Nah, ketika ada kasus seperti itu, maka adat akan memutuskan hukuman yang biasanya berupa denda terhadap orang yang bersalah tersebut. Untuk menentukan denda itulah mereka berapat yang disebut dengan orahu. Dan tentunya latohuga beamira mamaigi bahirina balu. Metamane bahirina balu adalah sesuatu hal budaya yang perlu tak lestarikan, perlu tak loroge, sehingga bagi generasi ke depan dan ia tentunya irono siboho tubuh la ilaha illa sahada ma budaya kedagaba Hilina Walu FAO. Kami melihat semacam ada kontestasi antara pemerintahan adat yang diwakili oleh si ulu dan si ila dengan pemerintahan administrasi desa. Jadi kepala desa yang membuka acara orahu dianggap oleh si ila sebagai suatu penghinaan. Artinya beliau itu bukan orang yang layak untuk membuka karena ini adalah rapat adat. Tetapi kami mencoba meleraikan bahwa inilah sebetulnya intipati dari demokrasi, dari penelitian yang kami kerjakan sekarang. Bagaimana antara pemerintahan desa di satu sisi sebagai representasi negara dan pemerintahan adat sebagai pemerintahan tradisional, itu bisa saling bersinergi dan saling bisa duduk bersama untuk memutuskan suatu perkara. Lani boto ya boto si. Ya ya. Ai fa daki. Ya ya. Ai fa FAO. Ade. Ai fa sarumaha. Ya ya. Ai fa hodro. Ya ya. Bulan, begitu begitu sekan ama. Ama terus. Memang amada ononya bulan. Bermacam ke isawa. Kau pula le, kau soalnya kau. Ya ya. Ai fasa dosanya kau. Ni dah lalu you balu di mana go momer kai dan hamai solapayo. Ya ya. Ama Freud. Me ibu betul kaya. Ihale dabu berfosie. Ya ya. Ya. Bebali nama dicerai. Ibe kai perlu me mai Abu Faro. Ya ya. Ama. Oh no nama dah. Apa nama dah tak apa. Ya ya. Ama. Ifau la dah ama dah. Kau tu nak. Ya ya. Ya ya. Kau kan orang dia turn. Ya ya. Ya ya me fesi ko Paulo. Paulo nama dah apa cakap? Paulo nama dah patulu pe. Paulo nama dah ehok. Ya ya. Ibe macam tu Paulo ha, yo sini. Batu salam. Para bangsawan si ulu, si ila dan si ulu dan para raja ini akan berapat bersama wakil-wakil rakyatnya untuk memutuskan perkara-perkara yang terjadi tadi. Misalnya yang tadi ketika seorang laki-laki mengganggu anak perawan dari desa itu, berdasarkan hasil kesepakatan dia harus mengganti sebanyak misalnya satu pau itu adalah ukuran emas pada masa lalu, tapi sekarang disetarakan dengan rupiah, maka
diputuskan dia akan mengganti rugi sebanyak 3 juta rupiah misalnya, atau nanti, dan itu disimbolkan dengan petak-petak batu yang berada di depan halaman rumah adat suku tersebut, dan petak batu yang keberapa yang dipijak atau diinjak oleh si Ila atau abang atau raja, itu menunjukkan jumlah denda yang harus dibayar oleh si terdakwa atau yang bersalah. Basi ulu bale diila anggotanya mo itu ya iya anggota civil 2 ya iya jiduk laut ya yo ba nema ai ku ba forume ama biro ya aga me anggota civil 2 waira ya yo so ira basi ulu ira ma basila ya yo ira mama Barbe fanajaki panuaya ya ya kamada kabasi ulu kabalajila mea hukuma jane uwede mana ya 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 jinania suasua bogaunia ade mana guara mafero ya iya sisila memai majara-jara mada samovus mahukume mai mayurai kegaba nevali da juada baya ya mana guadra mema to sali badugima ya iya kesalahan ni hana punya kekurangan adi hasil mangga berupa adat kembali tema wali ba juhaha bau fili sibai terima baju haha ma yamo ya ya dasar tasunul siwa manes ma yamo batola tawa ya gada nasi mo ba matamu mo maga na sawagol ya ya base se tawa ko ana subaso itai ala surai ramada kuna ma yamo baberenge ira inadada moroi itamu moroi bajakantano ma ya ya telange waliada moroi bao moya otoniha ma emo ada siunia kada jigada ma emo ya ya ada telaunia ma emo dai mana naila rono irano da bebehet bayar nono banuma ya ya irano da pugna naila rono lita bayu ata romeliolani mi amonia mi menon amoni udrao ya ya mana gua ada mata maya mo mana gua ada mi ila de fiquada irano sibotu ya ya mo no gua dari terus kena mandano na samu grosso ya ya amadal kalbe na abo to bade dani hasu do liwa ya ya biada ku usaha golo yawe bagi semana dan na fatseka na labu do danya mai dua kuete. Ketika seorang si Ila atau si Ulu berbicara di depan forum, nanti dia akan selalu dijawab dengan suatu teriakan, ya oh ya ya he, artinya ya kamu benar. Jadi selalu ada orang lain yang mengatakan apa yang dia ucapkan itu adalah benar atau itu adalah salah. Nah, itu suatu retorika khas dari masyarakat masih berorientasi lisan. Bunyi itu penting, dan itu suara itu juga menjadi sesuatu kekuatan yang magis di dalam retorika masyarakat yang masih berorientasi lisan. Disinilah fungsi kajian kami tradisi lisan, melihat bagaimana itu disampaikan dan diwariskan di tengah masyarakat, dan
ternyata berkaitan dengan penguatan demokrasi yang menjadi kekayaan tradisi lisan satu sisi, yakni orahu ini yang masih diturunkan, disampaikan secara turun-temurun, itu juga bisa menjadi salah satu berkontribusi di dalam penguatan demokrasi yang menjadi payung besar dari penelitian atau program riset nasional kita pada 5 tahun ke depan. Saya kira itu salah satu poin penting dari penelitian kami atau semacam model yang bisa kami sampaikan dari program riset nasional ini sebagai sumbangan dari kajian tradisi lisan untuk penguatan demokrasi di Indonesia. Sekarang kami berada di air terjun mini Desa Hilinawala Fall yang bersumber dari mata air pegunungan. Nah, di atasnya masih ada sungai. Nah, inilah tempat para ina-ina mandi katanya, dan ini juga menjadi sumber bagi air, kebutuhan air di Desa Hilinawala Fall. Ini hutannya masih alami. Air terjunnya terus mengalir di sela-sela batu-batu dan jatuh. Dan sungai apa ini namanya? Sungai Suhugu-Hugu. Ini Ina Seni ya tadi? Nofriani. Ina Nofriani yang membawa kami jalan ke sini, ke Sungai Suhugu-Hugu. Ini tepian mandinya ini.